Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan hari ini kita kembali hadir untuk menyapa teman-teman Cek Bansos di seluruh Indonesia untuk selalu memberikan updatean terbaru terkait proses bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang akan kita berikan untuk teman-teman semuanya. Di antaranya, persiapan untuk penyaluran PKH BPNT tahap ketiga yang akan mulai diproses. Inilah nama-nama yang masih bisa terdaftar di tahap ketiga. Nah, kira-kira nama-nama yang akan terdaftar dan tercairkan di tahap ketiga ini bagaimana kategorinya? Dan di kesempatan hari ini pun juga kita akan memberikan sedikit informasi pembaharuan desil terbaru di aplikasi Cek Bansos. Nah, ini apakah teman-teman sudah melakukan pengecekan untuk pembaharuan desil di aplikasi Cek Bansosnya? Dan di kesempatan hari ini pun juga kita mendapatkan informasi terbaru terkait proses penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT yang dialihkan ke kartu KKS atau bagi KPM Burekol. Ada informasi terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai KPM yang sedang menunggu proses Burekol. Semua informasinya ini seperti apa? Wajib simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman ini tidak gagal paham dan bisa menerima informasi ini seutuhnya dari channel Cek Bansos. Tapi sebelum kita ke informasi selengkapnya, kami memohon bantuan dan dukungannya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya untuk terus mendukung channel Cek Bansos ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dan informasi-informasi terbaru terkait proses penyaluran bantuan sosial yang diinformasikan dari channel Cek Bansos tentunya. Nah, baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Untuk informasi yang pertama di kesempatan hari ini, persiapan untuk proses penyaluran bantuan sosial PKH BPNT untuk alokasi Juli, Agustus, dan September sudah siap diproses. Nah, tentunya ini adalah kabar baik yang ditunggu-tunggu oleh para KPM yang menantikan apakah pemrosesan ini akan dipercepat atau tidak. Kita berikan informasinya di kesempatan kali ini. Bagi teman-teman penerima bantuan sosial dari pemerintah, utamanya bagi KPM yang sudah tercairkan bantuan sosialnya di tahap kedua, baik melalui kantor pos dan melalui kartu KKS, ada beberapa kategori yang di tahap kedua sudah tercairkan bantuan sosialnya. Apakah masih berlanjut untuk di tahap ketiga? Teman-teman wajib simak informasi ini agar mengetahui apakah teman-teman ini masih terdaftar dan bisa tercairkan bantuan sosialnya untuk tahap ketiga. Karena di beberapa hari yang lalu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan disampaikan oleh Bapak Menteri Saifullah Yusuf, kategori untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah untuk tahap ketiga ini bersifat dinamis. Bisa saja KPM yang di tahap kedua tercairkan bantuan sosialnya, akan tetapi setelah ada pemutakhiran data DTSEN dan pembaharuan desil, di tahap ketiga bisa saja tidak tercairkan kembali untuk bantuan sosialnya dan akan dialihkan ke para keluarga penerima manfaat yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial sama sekali dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun untuk kategori yang masih terdaftar dan masih aman bantuan sosialnya sehingga masih bisa tercairkan untuk bantuan sosial PKH dan BPNT-nya adalah kategorinya yang pertama, jika keluarga penerima manfaat berada di desil 1 sampai dengan desil 5. Nah, tentunya ini pun juga sudah dijelaskan secara terang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengatakan bahwa bagi keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah yang dinyatakan layak dan dinyatakan terdaftar dan tercairkan jika KPM tersebut berada di desil 1 sampai 5. Inilah kategori desil yang masih layak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kemudian, kategori yang kedua adalah jika nanti pada saat proses penyaluran bantuan sosial misalkan di bulan September, maka nanti teman-teman sudah harus terupdate terlebih dahulu untuk PBIJK-nya. Nah, tentunya PBIJK-nya pun ini bersyarat teman-teman ya, ditandai dengan desil 1 sampai desil 5 saja yang bisa menerima untuk bantuan PBIJK. Karena jika PBIJK-nya saja sudah tidak aktif, maka akan sangat berpengaruh untuk bantuan sosial teman-teman di tahap ketiga. Nah, tentunya dua kategori ini yang akan bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Untuk itu,
teman-teman bisa melakukan pengecekan desil melalui aplikasi Cek Bansos, dan juga teman-teman bisa melakukan pengecekan desil melalui kantor kelurahan bertemu dengan operator 6NG, dan juga teman-teman ini bisa melakukan pengecekan desil di kantor dinas sosial. Nah, teman-teman, itulah dua kategori KPM yang nanti masih akan bisa terdaftar bantuan sosialnya dan masih bisa tercairkan untuk bantuan sosialnya di tahap ketiga. Kita berlanjut untuk ke informasi yang kedua di kesempatan hari ini. Apakah teman-teman sudah melakukan pengecekan desil terbaru di aplikasi Cek Bansos? Informasi yang kedua ini akan saling berkaitan dengan informasi yang pertama yang sudah kita berikan informasinya. Karena untuk pengecekan desil ini silahkan teman-teman dilakukan pengecekan. Apakah teman-teman ini masih layak atau tidak, teman-teman bisa melakukan sendiri di aplikasi Cek Bansos. Untuk teman-teman yang sudah berada di desil 1 sampai dengan desil 5, tidak perlu untuk melakukan pembaharuan desil lagi. Karena apa? Karena pemeringkatan desil 1 sampai dengan desil 5 merupakan desil yang aman datanya, aman kepesertaannya, dan juga aman untuk bantuan sosialnya. Jadi teman-teman disarankan jangan melakukan untuk pembaharuan desil. Nah, kemudian bagaimanakah jika dirasa teman-teman ini masih sangat layak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah, akan tetapi teman-teman ini berada di desil 6 sampai 10. Inilah fungsinya ada request pembaharuan data di aplikasi Cek Bansos. Inilah fungsi yang sebenarnya yang ditujukan bagi KPM yang memang dirasa layak untuk menerima bantuan sosial, akan tetapi berada di desil 6 sampai 10. Maka ketika nanti teman-teman sudah meminta untuk pembaharuan desil ini, nanti selanjutnya data teman-teman akan ditampung oleh dinas sosial masing-masing. Yang selanjutnya, jika nanti surat perintah untuk melakukan survei pembaharuan desil ini dilakukan, dan nanti teman-teman akan disurvei ulang untuk dilakukan pembaharuan desil. Dan tentunya desil ini yang menentukan bukan petugas yang mensurvei, akan tetapi yang menentukan di sini adalah dari pihak Kemensos yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, kemudian kita akan berlanjut untuk ke informasi yang ketiga di kesempatan hari ini. Kita mendapatkan informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait untuk proses penyaluran PKH BPNT bagi KPN via pos yang akan dialihkan ke kartu KKS, atau dalam hal ini sedang dalam tahapan proses burekol. Ini kabar terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang valid bahwa untuk proses pendistribusian dan pembuatan kartu KKS ya akan diperpanjang sampai benar-benar 3,6 juta ini terselesaikan untuk proses burekolnya. Bagi KPM yang belum mendapatkan surat undangan pengambilan buku tabungan dan kartu KKS, ditunggu saja karena batas waktunya sekarang sudah diperpanjang oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sejalan dengan informasi yang kita berikan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai perpanjangan waktu untuk pendistribusian kartu KKS ini, di beberapa wilayah sudah ada jadwal resmi untuk pendistribusian kartu KKS dari Bank Mandiri. Bisa dilihat di sini teman-teman ya. Ini ada salah satu wilayah di Sumatera ya. Di sini ada untuk di wilayah Kecamatan Padang Gelugur sampai di Kecamatan Rau. Ini tertulis di situ sampai di tanggal 3 September 2025 untuk pendistribusian kartu KKS-nya. Berarti ini memang benar sejalan informasi yang kita berikan di kesempatan hari ini mengenai perpanjangan waktu pendistribusian dan pembuatan kartu KKS-nya. Nah, teman-teman, tentunya bagi teman-teman yang belum sampai saat ini mendapatkan kabar untuk di wilayahnya, ditunggu saja karena informasi mengenai proses pendistribusian ini secara bertahap. Kemungkinan prosesnya di beberapa wilayah yang satu dengan di wilayah yang lain ini pun juga pendistribusian dan pembuatannya dilakukan secara bertahap. Jika teman-teman memang masih terdaftar, insya Allah nanti akan didapatkan untuk kartu KKS dan buku tabungannya. Saya pun juga mendoakan bagi teman-teman yang belum menerima kartu KKS, semoga wilayah-wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan kartu KKS agar segera bisa mendapatkan kartu KKS dan buku tabungannya. Dan saya pun juga mendoakan bagi teman-teman nanti untuk di tahap kedua dan di tahap ketiga, jika memang digabungkan, semoga saja masih tetap terdaftar sehingga masih bisa tercairkan untuk bantuan sosialnya. Nah, teman-teman, kira-kira informasi di kesempatan kali ini seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video-video terbaru dari channel Cek Bansos lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.